Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh rakyat Indonesia yang luar biasa dari Aceh sampai Papua. Selamat datang di studio Teori Bintang. Oke, luar biasa hari ini seluruh sobat Teori Bintang yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, makin ganteng, makin cantik, makin penuh dengan optimis dalam hidup. Karena apa? Kita adalah bintang. Setiap manusia adalah bintang yang bersinar di dalam dada, yang siap untuk menjalani perjuangan hidup kita, baik sempit maupun luas, baik sedang sedih maupun bahagia. Dan ingat bahwasanya kita adalah bintang yang selalu punya potensi untuk kemaslahatan, untuk kebaikan semua orang di dunia ini. Jadi kita dilahirkan pasti kita adalah untuk memberikan suatu atau kemanfaatan untuk orang lain. Jadi kita pasti adalah pilihan Tuhan. Oke, teman-teman atau sobat-sobat Teori Bintang yang bahagia, hari ini saya akan menyampaikan topik yang sering kita alami semua ini ya. Ya kadang-kadang saya panggil guys, nggak apa-apa ya. Aduh ini khususnya untuk mahasiswa dan siswa. Gini, bagaimana keadaan teman-teman yang sedang kuliah? Kadang-kadang moody kan, lagi ada mood, semangat belajar. Kalau lagi nggak mood, nggak semangat belajar ya kan? Kadang-kadang lagi marah sama temennya, marah sama kakaknya, marah sama adiknya, atau sama bapak ibunya, papa mamanya, wah jadinya nggak mood nih, jadi moody nih istilahnya. Jadi kadang-kadang mau ngerjain tugas online, aduh numpuk banyak banget, bingung ini gimana ini, jadinya malas tertumpuk-tumpuk ini. Nah, gimana sih kiat sukses ini? Kiat sukses menurut Teori Bintang agar kita tetap semangat belajar, tidak malas. Malas boleh, tetapi jangan kebablasan. Jadi kadang-kadang kita kan namanya manusia, kadang-kadang kan juga punya rasa sedih, malas, nggak apa-apa ini sebentar aja, tapi kemudian harus bangkit lagi. Nah, gimana caranya supaya kita sukses, bisa terus semangat membaca buku, mengerjakan tugas online dari dosen, dari guru, dan seterusnya. Nah, ini penting sekali guys ya. Akan saya berikan pengalaman saya sendiri maupun dari Teori Bintang yang saya sharekan ini. Jadi teori bintang itu memiliki dasar bahwasanya setiap manusia itu adalah punya cahaya atau lunar yang ada dalam bintang. Sehingga sejelek apapun kita, mungkin kita jatuh dan sebagainya, kita karena bintang kita pasti punya potensi bangkit lagi. Gimana caranya guys? Jadi pada saat kita merasa malas, merasa capek, merasa udah nggak mau baca buku lagi, nggak merasa udah putus asa karena masalah-masalah yang menghinggapi hidup kita. Nah, sehingga kita udah malas untuk menyelesaikan tugas dosen. Nah, oleh karena itu, langkah yang pertama harus dilakukan adalah kita segera untuk kalau yang ambil air untuk membasuh muka kita dulu. Kemudian kalau mandi ya mandi, kalau membasuh muka cukup. Kemudian katakanlah yang muslim wudhu, kalau yang non muslim ya bisa melakukan untuk mencuci muka dan seterusnya biar bersih, kemudian biar kita fresh gitu loh guys. Nah, setelah itu kemudian kita duduk seperti ini, kemudian kita enolkan diri kita, lemaskan ini, seluruh panca indera dipusatkan di dalam hati kita di sini. Karena teori bintang kemarin sudah saya sampaikan 0 plus 29 plus bintang. 0 itu kita harus mengenalkan diri, kita mohon ampun, minta maaf karena kita mungkin malasnya kebablasan, mengecewakan, tidak mau bangkit lagi dan sebagainya. Nah, kita minta maaf dulu. Mungkin karena kita kecewa dan sebagainya, kita minta maaf kepada Tuhan, kepada siapapun, orang tua kita yang telah membiayai kita. Nah, kita minta maaf dalam hati, minta ampun. Ya, sekitar tarik nafas sekitar 1 menit, setengah menit juga boleh. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan. Sambil menarik nafas, sambil kita tarik energi positif dari alam semesta, masukkan ke dalam seluruh unsur dalam tubuh kita dari atas sampai ke bawah. Aliri semua peredaran darah kita dengan kekuatan cahaya Tuhan dan kekuatan cahaya positif dan ada di alam semesta. Masukkan ke dalam diri kita. Kemudian kita keluarkan semua yang negatif-negatif kita, yang tadi moody atau malas atau capek atau mau menyerah atau pokoknya udah mau frustasi, keluarkan.
Energi negatif yang ada di kita keluarkan dari mulut. Dari atas sampai bawah semua energi negatif keluar. Tarik lagi, masukin energi positif. Masukkan ke dalam diri kita dan kita sambil berdoa mohon ampun pada Tuhan, ampuni segala dosa-dosaku, kekurangan saya mungkin yang karena tadi malas nggak mau belajar, kemudian yang tadi kita mungkin menyakit orang tua, kita minta maaf kepada orang tua, minta maaf orang tua, aku akan belajar lagi, aku akan semangat belajar lagi, aku akan kuliah lagi, aku akan menyelesaikan S1 dengan cepat, S2 dengan cepat, S3 dengan cepat, belajar dengan cepat, dengan baik, dan semangat lagi dalam hati, minta maaf, keluarkan negatif tadi, yang malas, yang bete, yang apa, keluarkan. Tarik lagi. Aliri seluruh energi, tarik semua energi dari mulai kutub utara sampai selatan, semua yang ada di bumi Papua, Aceh, Kalimantan, Jawa, semua tarik negatif, positifnya semua positif masukkan dalam diri kita. Taruh di dalam dada kita, di pikiran kita semuanya positif. Ini adalah kita menarik energi positif sehingga kita menjadi orang-orang yang penuh dengan semangat, optimisme, dan kita mengaku kita salah kemarin, nggak semangat belajar, kita pengen belajar lagi. Hembuskan yang negatif lagi, yang tadi nggak mau ngerjain tugas dosen, yang telat absensi, yang malas kuliah online, yang malas kuliah offline, yang malas belajar, yang berontak nggak mau belajar, yang bete-bete itu tadi keluarin dari mulut. Nah, seperti itu guys, berulang-ulang, masukkan 0 ya. Kan rumus teori bintang pertama adalah 0. Jadi bintang itu harus jolok dengan 0 dulu. Jadi nggak bisa bersinar kalau nggak 0 dulu. Artinya ego kita, kemalasan kita harus dinolkan dulu. Kita mohon ampun. Oke guys, itu yang pertama ya. Setelah itu kemudian tarik nafas yang kedua apa kemarin rumusnya 29 menunjukkan adalah angka 9 menunjukkan maksimal ya. 2 itu bersyukur, yin and yang, ada keseimbangan. Kita harus bersyukur apapun yang ada, minimal kita masih bisa hidup. Ya guys ya, masih bisa bernafas kan? Ah iya. Yang sakit juga masih bisa nafas kan? Ya, artinya masih bisa untuk menjalani perjuangan hidup ini ya. Yang lagi sakit juga tetap masih bisa bernafas kan? Dengerin ini dari Pak Sakti ngomong kayak gini. Oke. Ya, mari kita tarik nafas lagi tapi masukkan unsur bersyukur. Oke, 29 ya guys, ingat ya. Pejamkan mata, duduk rileks kayak gini. Ya jangan bungkuk gini ya guys ya, duduknya ya agak gini biar kalau gini nanti energinya mental. Nah, harus gini biar oke. Bisa duduk, bisa tiduran guys ya, nggak apa-apa ya kan. Sakit tiduran silahkan. Oke, kita tarik nafas. Ingat kepada Tuhan kita. Yang Islam ingat kepada Allah, yang Kristen Yesus, yang Buddha dan seterusnya. Silahkan agama kalian apapun, silahkan tarik nafas. Bersyukur kepada Tuhanku yang Maha Kuasa. Aku berterima kasih pada hari ini aku masih bisa bernafas. Aku masih bisa merasakan denyut nadiku. Aku bersyukur semua yang telah diberikan padaku sejak aku kecil sampai sekarang. Apapun ya Tuhanku, walaupun aku ditimpa kesedihan, kemalangan, dan seluruh kesedihan mungkin permasalahan, tapi pasti aku ada rasa di mana aku masih bisa makan. Di mana orang lain mungkin nggak bisa makan lagi, aku masih bisa minum. Di mana orang lain nggak bisa minum lagi, aku masih menghirup udara, sementara yang lain sudah kehabisan oksigen dan harus beli tabung gas dan seterusnya. Ya Tuhanku, terima kasih, aku bersyukur pada Engkau itu. Aku masih sekolah di SD ini, SMP ini, SMA ini, aku masih kuliah di kampus universitas ini, di kampus ini, di akademi ini, di politeknik ini. Ya Tuhanku, terima kasih, aku masih belum DO ya Tuhanku, masih ada kesempatan untuk membangun aku supaya tidak malas lagi, supaya aku semangat menyelesaikan sekolah saya, untuk semangat supaya saya belajar. Tarik nafas ya guys ya. Tarik rasa syukur itu, energi yang bersyukur. Ingat nenek moyang kamu hebat-hebat, para pejuang kamu hebat, siapapun yang berhebat-hebat, disyukuri semuanya, masukkan ke dalam dirimu. Kamu syukuri bahwa mereka memberikan energi kepada kamu, dan semua energi itu adalah energi rasa syukur, mengucapkan terima kasih. Dan bayangkan mereka-mereka yang sedang menderita di sudut-sudut di Indonesia maupun di luar negeri maupun di Afrika, yang sekarang sedang kelaparan, tidak punya makan, kita masih bisa makan. Bayangkan aja masih bisa makan, bahwa kita masih bersyukur dibandingkan mereka. Tarik nafas, bayangkan mereka yang menderita di jalanan nggak makan, kita masih bisa makan. Kemudian keluarkanlah energi yang selama ini berontak-berontak, yang tidak mau bersyukur, keluarkan. Tarik lagi guys. Bersyukur saya masih punya guru yang hebat di sekolah, punya dosen yang hebat,
masih punya guru atau dosen yang marah-marah sama kita, yang masih peduli sama kita, kita syukuri. Daripada mereka yang di sana tidak memiliki sekolah, tidak punya guru, tidak ada pembimbing, mereka sangat sedih sekali, nggak ada gurunya, nggak ada yang bimbing. Kita bersyukur kita masih punya orang tua, masih membiayai, ataupun kita nggak punya orang tua tapi kita masih sekolah. Tarik nafas guys, bersyukur, terima kasih Tuhan, puji Tuhan, terima kasih Allah, alhamdulillah apapun yang telah Kau berikan kepadaku, terima kasih Tuhan. Masukin ke dalam semua badan kita ini, dan buat mulut kita tersenyum guys. Berapa senti guys? Kalau bisa 3-4 senti ya guys ke sini. Terima kasih Tuhan. Sambil hembuskan energi yang negatif, yang tidak mau bersyukur, yang selalu menentang guru, menentang Tuhan, menentang apapun alam, keluarkan. Tarik lagi guys. Terima kasih Tuhan, aku masih bisa makan, aku masih bisa bersyukur kepada Engkau, aku masih punya buku sementara yang lain nggak punya buku, masih punya HP sementara yang lain punya HP di pedalaman, masih ada internet sementara nggak ada yang lain. Aku masih bisa ngerjakan tugas-tugas dosennya Tuhan. Terima kasih, masih ada fasilitas Tuhanku. Keluarkan yang negatif. Tarik lagi guys, pejaban mata. Bayangkan kamu itu sangat bersyukur banget bahwa masih hidup. Mereka yang sekarang sedang dalam keadaan sekarat di rumah sakit, yang tidak bisa belajar lagi, kuliah dan sebagainya, kamu masih bisa bersyukur, masih di sekolah, belum ditimpa sakit yang berat. Terima kasih Tuhan. Bersyukur kalau bisa kamu nangis ya Tuhan. Terima kasih banyak sekali karunia-Mu Tuhan. Kalau bisa kamu nangis di sini tuh, terima kasih Tuhan, terima kasih banyak sekali karena aku masih bisa sehat. Walaupun aku kadang sakit, nggak bisa tidur, insomnia, tapi aku masih bisa hidup Tuhan, terima kasih. Walaupun aku kadang-kadang sesak napas, tapi aku terima kasih hidup. Bersyukur sampai kamu nangis di sini. Kemudian senyum, setelah nangis kamu senyum, keluarkan. Saya nangis beneran nih. Nah, kemudian setelah itu yang rumus ketiga apa guys? Yang rumus ketiga adalah bintang. Ya, bintang itu adalah energi yang harus kamu lakukan, harus tindakan, bukan hanya teori tapi kamu praktekkan. Artinya kamu harus bergerak, tidak boleh hanya merenung. Artinya kalau ada tugas sekolah, cepat selesaikan tugas sekolahnya, ada tugas dosen, selesaikan tugas dosennya. Jadi jangan menunggu-nunggu lagi, langsung bergerak. Oke, tarik nafas guys ya. Masukkan energi yang positif, kepahlawanan dari nenek moyang kamu, dari NTB, Bali, Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, pahlawan Jawa, Madura hebat, Bali semua hebat. Masukkan bahwa nenek moyang kamu itu hebat. Masukkan, kamu harus bekerja keras seperti mereka, seperti orang-orang hebat dahulu. Bekerja keras seperti pejuang-pejuang kehidupan yang belajar keras, yang kamu tahu siapa pahlawan yang kamu suka. Silahkan masukkan energi kamu. Bayangan mereka bahwa kamu pasti bisa seperti mereka karena kamu adalah manusia biasa dan mereka juga manusia biasa. Bung Karno juga makan nasi, kamu juga makan nasi. Presiden Obama makan nasi, kamu juga makan nasi. Sama saja makan gitulah, walaupun mungkin makan gandum gitu ya. Tapi terus kamu perhatikan di dalam alam ini siapa yang akan kamu contoh untuk semangat belajarnya. Misalnya kamu ingin semangat belajar seperti katakanlah semangat belajarnya seperti Jenderal Sudirman, belajar keras, kemudian semangat belajarnya Habibie dan seterusnya, ataupun siapapun yang kamu kagumi. Oke, aku pasti bisa seperti dia. Kemudian tarik nafas, masukkan energinya dia, semangatnya belajar tadi, masukkan ke dalam dari kepala sampai ke bawah. Kemudian keluarkan yang malas-malas tadi, energi malas. Tarik lagi guys, yang kencang. Aku akan berjuang, aku habis ini berjuang, aku habis ini belajar, aku nggak mau duduk lagi, aku nggak mau diem lagi, aku mau berjuang, aku mau ngerjain PR, aku nggak mau malas lagi, belum banyak PR-nya 100 pun aku siap, 1000 PR aku siap, 1.000.000 PR aku siap. Dari gua aku nggak mengeluh, karena ini adalah tugasku sebagai seorang siswa, seorang mahasiswa. Aku udah mau skripsi, harus lulus, aku harus PKL, KKN, aku harus semester maba, aku harus belajar Pak. Keluarkan energi negatif, yang malas-malas. Yang malas-malas yang tadi mengajak hanya main-main, jalan-jalan dan sebagainya, nggak mau belajar ataupun hanya istilahnya malas, keluarkan. Oke? Nah, setelah itu kamu sudah siap untuk belajar, langsung mau belajar, pikiran lebih tenang, lebih damai, kamu belajar lagi dan seterusnya. Nah, pada saat kamu nanti malas lagi, lakukan seperti itu tadi ya guys ya. Nah, jangan lupa sedekah.
Kenapa sedekah? Entah 500 rupiah kah, 1000 rupiah, kasihkan kepada anak-anak fakir miskin. Atau kamu sedekah nggak harus berupa uang, bisa kamu membantu tetangga kamu, teman kamu dengan tenaga, membantu teman yang masuk rumah sakit, itu sedekah. Atau kamu minimal kamu berdoa kepada orang lain, itu adalah sedekah kepada masyarakat Indonesia yang sekarang sedang kena corona dan seluruh dunia. Oke guys, jadi itu ya bagaimana cara untuk mengatasi moody. Mood-mutan, kadang semangat belajar, kadang malas, kadang semangat lagi ngerjain, kadang malas. Nah, itu harus didorong-dorong dengan teori bintang tadi supaya kamu ingat, supaya fresh, bangkit lagi. Jadi tidak ada rasa putus asa untuk belajar, sehingga apapun PR-nya, susulit apapun, kamu pasti bisa ngerjakan dan pasti bisa ngerjakan. Oke guys, jangan lupa tetap semangat belajar guys, karena hanya dengan belajar kita bisa pintar. Seperti saya dulu, bagaimana saya juga sekolah waktu skripsi, dicoret-coret dosen, dilempar skripsinya, saya ngambil, saya tetap semangat. Kamu perbagi lagi coret, siap bapak, berbagi lagi. Ini coret-coret saya salah, kamu salah, siap bapak. Tidak putus asa terus kayak gitu. Nah tapi baru dicoret sebentar udah loyo, ya nggak akan lulus ya. Jadi tetap semangat. Kemudian S2 saya juga begitu, waktu saya ambil S2, Master di Brawijaya, S1 saya di Brawijaya, S2 saya di Brawijaya juga, dan S3 saya di University of New England, Australia. Di waktu saya disertasi juga dicoret-coret dosen pembimbing saya dari Amerika dan dari Australia. Saya maju lagi, gimana Prof? Masih salah, coret lagi, maju lagi, walaupun kadang-kadang ya kita kadang-kadang wah agak loyo dikit, tapi semangat lagi sampai saya lulus. Di Australia walaupun saya kena salju, kehujanan, saya kadang-kadang menggigil, wah ini rasanya mau mati nih, tapi berjuang lagi sehingga saya bisa lulus tepat waktu 3 tahun lebih sedikit. Nah, jadi itulah saudara-saudara, teman-temanku semuanya, tetap semangat dalam kita belajar. Kita walaupun kita capek gitu kan, bukunya udah dibaca gini, kemudian kita ketiduran nggak apa-apa, tapi baca lagi. Minimal baca buku sehari paling tidak ya setengah jam lah ya, baca buku, mata pelajaran, mata kuliah. Kemudian kalau ngerjain tugas ya tetap semangat, jangan sampai kita tidak semangat atau loyo, karena bangsa Indonesia sangat menantikan karya dan semangat generasi muda seperti kalian. Kalau Bapak sudah kolonial, kalau kalian milenial, pasti kalian yang akan memimpin bangsa ini 10-20 tahun lagi menjadi para pejabat. Semangatlah belajar, karena dari dunia pendidikan hanya yang bisa membuat sejarah berubah, yang bisa membuat peradaban berubah. Dulu kemerdekaan Indonesia juga karena anak-anak Indonesia sekolah seperti Bung Karno, sekolah di ITB pertama kali itu, angkatan pertama Bung Karno itu, Insinyur Soekarno, kemudian Bung Hatta sekolah di Nederland, kemudian Stovia sebelumnya Budi Utomo juga kuliah di kedokteran. Sebelumnya nggak ada sekolah, nggak pinter, karena nggak pinter nggak punya peradaban, semangat tinggi. Nah sekarang mari, walaupun kita dalam kondisi corona, kita online, kita tetap semangat. Mari kita salib negara Australia, Malaysia, Amerika, dan seluruh negara dunia. Kita salib mereka karena mereka juga dalam keadaan sekarang lagi menghadapi corona, lagi bingung. Mari kita tetap semangat, semangati diri kita bahwa kita adalah pahlawan. Belajar adalah jihad. Jihad itu belajar melawan kebodohan, melawan kemalasan. Nanti kalau kita sudah mampu memahami teori-teori teknologi, sehingga kita mau jadi negara besar Indonesia ini. Oke guys, jangan lupa tetap subscribe, like and share teori bintang guys ini di dalam channelnya Cakti School. Kemudian sebarkan virus baik ini untuk teman-teman yang malas belajar. Wah, ini ada solusinya seperti itu. Apa yang terakhir tadi, yang pertama 029 bintang ya, tadi sudah saya terangkan. Dan terakhir adalah sedekah. Sedekah itu entah 500, 1000 dan sebagainya, membantu orang lain itu sedekah. Karena dengan sedekah akan membantu atau menahan marahnya alam semesta, itu Tuhan, sehingga kamu akan menjadi lebih fresh, sehingga pikiran kamu yang pusing, wah, dengan sedekah walaupun 1000 rupiah nggak masalah, taruh di mana oke ya. Saya kira itu, terima kasih guys, sampai ketemu di lain waktu. Tetap tonton channel ini ya guys, Teori Bintang. Bye bye.